Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Khairun Nisa. Di sini saya sebagai salah satu mahasiswistik Al-Latifiyah jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 4. Baik, di sini saya akan menjawab berbagai persoalan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Takhrijul Hadis yang diberikan oleh Ibu Emilia Sari MKum selaku dosen pengampu. Namun, sebelum saya menjawab semua persoalan, di sini saya menggunakan satu rujukan buku dalam menjawab semua persoalan yang diberikan, yaitu adalah buku Metodologi Penelitian Hadis karya Profesor Dr. Syuhudi Ismail. Ini adalah buku yang direkomendasikan oleh dosen pengampu selama kami melangsungkan perkuliahan. Baik, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu menjawab soal UTS dari dosen pengampu. Soal yang pertama, hal apa saja yang melatar belakangi pentingnya penelitian hadis? Apa yang melatar belakangi pentingnya penelitian hadis tercantum pada bab 2. Di sana dijelaskan oleh penulis dalam bentuk uraian yang logis dan berdasarkan dalil-dalil akliyah dan nakliyah. Ada 6 faktor yang menjadikan penelitian hadis berkedudukan sangat penting. Apa saja? Yaitu yang pertama, hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, sebagaimana dapat dipahami tercantum dalam surah Al-Hasyr ayat 7, surah Ali Imran ayat 32, surah An-Nisa ayat 80, dan surah Al-Ahzab ayat 21. Bisa dilihat pada halaman 7 sampai halaman 9 di dalam buku. Lalu yang kedua, tidaklah seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tertera pada halaman 11. Ketiga, telah timbul berbagai pemalsuan hadis. Tercantum pada halaman 13. Yang keempat, proses penghimpunan hadis yang memakan waktu yang sangat lama. Tercantum pada halaman 16. Dan yang kelima, jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang beragam. Tertera pada halaman 18. Dan yang terakhir, yang keenam, telah terjadi periwayatan hadis secara makna. Bisa dilihat pada halaman 20. Lalu untuk soal yang kedua, jelaskan langkah apa saja objek dan tujuan penelitian hadis. Objek dan tujuan penelitian hadis telah tercantum pada bab 3, yaitu dijelaskan bahwa objek penelitian hadis secara garis besar ada 2, yaitu sanad hadis dan matan hadis. Keberadaan suatu hadis ditentukan oleh keberadaan dan kualitas sanadnya. Bisa dilihat pada halaman 24. Sedangkan perlunya penelitian matan hadis selain karena keadaan matan yang tidak dapat dilepaskan dari sanadnya saja, juga karena dalam periwayatan matan hadis dikenal periwayatan secara makna atau disebut riwayah bil makna. Ini tercantum pada halaman 26. Dan untuk tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun dari segi matan, adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Karena kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujahan hadis yang akan diteliti. Tercantum pada halaman 28. Lalu untuk soal yang ketiga, jelaskan langkah apa saja yang harus kita perhatikan dalam kegiatan penelitian sanad. Langkah-langkah atau prosedur kegiatan penelitian sanad hadis dibahas pada bab kelima. Dengan uraian yang agak rinci dan rumit mengenai langkah-langkah penelitian sanad hadis ini, dijelaskan bahwa ada 4 langkah penting yang harus dilakukan, yakni yang pertama, melakukan takhrijul hadis, ialah melakukan penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, atau bisa juga menggunakan alternatif lain dengan mendownload aplikasi Takhrijul Hadis di Play Store pada Android maupun iOS, seperti Al-Mawsu'ah Al-Haditsiyah dan Maktabah Syamilah, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Lalu yang kedua, membuat iktibar, yakni membuat skema sanad hadis yang akan diteliti, dengan dimulainya dari mukharij atau periwayat hadis hingga sampai bersambung ke Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, meneliti pribadi periwayat tersebut dan metode yang digunakan dalam periwayatannya. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, mengambil natijah atau kesimpulan. Bisa dilihat pada halaman 51 sampai 120.
Sekian dari saya. Terima kasih. Ini adalah contoh takhrijul hadis, teman takhrij hadis dari teks hadis hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru hattab, yang artinya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ini ada dua periwayat, yaitu Ibnu Majah dan Abu Daud. Ini untuk teks susunan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan ini untuk skema sanad dan periwayatnya oleh hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4210. Skema sanadnya bisa dilihat dari Mukharij Ibnu Majah sampai ke Rasulullah SAW. Dan untuk skema periwayatannya sama, hanya terbalik dari anan Nabi SAW hingga ke Ibnu Majah. Dan ini untuk hadis yang sama dengan matan yang sama, meskipun sedikit ada yang berbeda, yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4257. Dan ini skema sanadnya dari hadis riwayat Abu Daud tadi. Bisa dilihat dari mukharijnya Abu Daud sampai bersambung ke anan Nabi SAW. Dan ini untuk skema periwayatannya sama, hanya terbalik seperti tadi dari anan Nabi SAW hingga ke mukharij atau para periwayatnya Abu Daud. Dan itulah pemaparan dari saya. Sekian, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.